Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Sri Mudianto MPD dan juga teman-teman kelas 6C PI kualitatif yang saya banggakan. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang menjadi isu pendidikan pada saat ini yang disampaikan oleh Pak Sri Mudianto di kanal YouTube-nya yang sudah di-share sebelumnya. Yang pertama ada fokus perbaikan pendidikan. Fokus perbaikan pendidikan saat ini itu berfokus pada kurikulum dan pendidik. Kemudian juga pendidik adalah faktor utama yang menjadi substansial dalam keberhasilan pendidikan. Kemudian juga ada kualitas dan kompetensi guru. Guru itu harus memiliki kompetensi dan kualifikasi. Kemudian juga guru harus memiliki kompetensi dasar yang 4, yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kemudian guru juga wajib memiliki passion atau panggilan hati yang disebut juga life calling, kemudian juga kemauan dan kemampuan dalam mengajar tentunya, kemudian juga karakter resilient atau tegar, sabar, dan juga bisa dibilang pantang menyerah, kemudian juga model dan tujuan pada pembelajarannya. Ya, pembelajaran harus mendorong motivasi internal siswa seperti analogi telur dari dalam, ya, ketika telur itu rusak di dalamnya, ya, maka rusak juga semuanya, seperti itu. Kemudian ditekankan pentingnya deep learning, meaningful learning, dan joyful learning, ya. Deep learning itu adalah pembelajaran yang berbasis lingkungan, ya, sekitar, kemudian juga tidak berpatok pada satu penjelasan tapi menyeluruh. Meaningful adalah yang berarti ataupun yang penuh makna. Joyful adalah enjoy, ya, penuh dengan kenyamanan atau keenjoyan. Kemudian juga guru harus memahami mengapa ia mengajar, ya, bukan cuma hanya bagaimana ia mengajar, itu. Kemudian juga ada perubahan dan dinamika kurikulum. Kurikulum harus berubah seiring perkembangan zaman. Jangan monoton, ya, jangan hanya terpaku pada ketika ia dulu belajar seperti itu dan dia mengajar santrinya atau siswanya pun juga sama seperti itu. Tidak bisa disamaratakan, harus menyesuaikan dengan zaman saat ini, ya. Kemudian juga ada tantangan era digital. Kekhawatiran terhadap penggunaan teknologi yang berlebihan, ya, pada siswa saat ini itu menjadi tantangan. Kemudian IT yang dulunya solusi justru kini dimulai mengganggu fokus belajar, ya. Kalau misalkan tidak digunakan dengan bijak. Nah, kemudian juga ada faktor utama. Apa aja sih faktor utama yang mengakibatkan, ya, yang menjadi alasan kenapa lambat kemajuan pendidikan di Indonesia? Yang pertama adalah kualitas guru yang belum merata. Nah, guru-guru ini banyak yang pelatihannya itu tidak rata, ya. Ada di kota itu dapat pelatihan dan di desa ataupun di pelosok itu kurang mendapatkan perhatian. Ya, kemudian juga sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada nilai akademik. Jadi siswa itu hanya berpatok pada hasil nilai akhir saja, tapi proses ketika pembelajaran sehari-hari, ya, ataupun di area lingkungan sekolah atau rumah itu tidak diperhatikan. Yang penting ketika di akhir dapatkan kisi-kisi, ya, dapatkan rangkuman dan menuntut untuk siswa dapat nilai terbaik, ya, seperti itu. Nah, kemudian juga kurikulum yang sering berganti dan tidak konsisten. Nah, mungkin saat ini sudah berkali-kali, ya, berganti gitu. Nah,
Jika terlalu sering berganti kurikulum maka tidak akan berdampak lebih pada siswa, gitu ya. Jika tidak ada urgensi apapun dan berganti kurikulum itu juga tidak baik. Kemudian juga ada ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan. Ya sama seperti yang awal ya. Ketika di kota itu ketimpangan aksesnya dan fasilitasnya lebih mumpuni, sedangkan yang di desa itu kurang dalam fasilitas ya seperti internet, ya sumber buku, kemudian juga ruang-ruang kelas di sekolah itu terlihat sekali ketimpangan dan perbedaannya. Itu. Mungkin juga ada seperti rendahnya anggaran efisiensi pengelolaan pendidikan ya di kota dan di desa itu berbeda ya, maka itu menjadi perbedaan dan salah satu alasan kenapa tidak merata ya kemajuannya itu. Dan yang terakhir apa? Yaitu lemahnya peran keluarga dalam pendidikan. Yang harus kita tahu pendidikan itu terdapat tiga aspek ya, tiga lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan pendidikan di sekolah, di keluarga dan di masyarakat. Ya, ketika kita berpendidikannya itu dididik hanya ketika di sekolah saja dan tidak dididik di rumah ya di lingkungan keluarga, maka itu tidak bisa memberikan hasil yang maksimal pada siswa tersebut yang dididik. Ya, apalagi lingkungan masyarakatnya kurang mendukung dalam pendidikan. Nah, itu juga bisa berpengaruh ya. Kemudian juga ada salah satu teori yang bisa saya sampaikan, itu ada teori disonansi untuk guru dalam bermasyarakat modern. Ya, jadi apa itu teori disonansi? Yaitu teori yang ketidaksesuaian antara guru, realitas, peran dan yang dijalankannya. Ya, seperti apa? Seperti guru itu yang masih kaku dalam penghargaan profesi guru, kemudian juga penugasannya, ya, yang memang sekarang itu guru hanya diberatkan dalam penugasan seperti dokumen-dokumen yang seharusnya apa? Yang seharusnya guru itu fokus pada persiapan mengajar, dan sekarang malah disuruh untuk menyelesaikan arsip-arsip sekolah dan juga setoran-setoran file yang dikirimkan ke dinas itu diurusi oleh guru. Maka terjadi ketidakmaksimalan dalam mengajar seorang guru, gitu ya. Fenomena empiriknya apa? Ya, guru hanya mengejar seperti tadi ya, fenomenanya guru hanya mengejar kelulusan siswa saja ya, bukan pembentukan karakter. Ya, jadi hanya mengejar hasil akhir saja ya, namun karakter siswa dalam semangat belajarnya ataupun motivasi dalam saling beradu dalam prestasi itu kurang ya. Kemudian juga pembelajaran menjadi dangkal karena guru tidak memiliki motivasi dan semangat menginspirasi. Ya, kemudian juga tergantung pada teknologi membuat hubungan guru murid menjadi kering dan tidak bermakna. Guru yang terpaku pada gadget, ya, kemudian juga asik sendiri, tidak kurang komunikasi, kemudian tidak memberikan makna yang mendalam kepada siswa, ya. Nah, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.